Halo semua pecinta BTTH, di video kali ini admin akan melanjutkan alur cerita kemarin, yang dimana Xiaoyan telah berada di klan Gu. Dan kemudian Xiaoyan pun ditantang oleh salah satu jenderal yaitu Gu Yao yang berada di peringkat bintang 8 Doujun. Namun dalam pertarungan ini Xiaoyan pun sempat terdesak oleh jari penghancur langit dan bumi milik Gu Yao, namun pada akhirnya Xiaoyan pun mengeluarkan Angry Buddha Lotus yang membuat teknik Gu Yao pun hanya sekelas bocah epik dengan seketika dihancurkan. Namun tepat akan mengenai Gu Yao, tiba-tiba sosok misterius muncul yang tidak lain itu adalah salah satu ketua dari klan Gu, yang menghentikan Xiaoyan. Dia berada di tingkat Banseng, dia pun sangat senang melihat bocah barbar seperti Xiaoyan. Cerita pun berpindah kepada Sun Er pun sangat terkejut munculnya tetua Tong Quan. Di sisi lain Gu Qiang pun berkata ketua Tong Quan sudah turun tangan. Xiaoyan, kau sungguh luar biasa, aku sangat kagum kepada bocah barbar sepertimu. Di sini Xiaoyan pun masih mengandung amarah ingin mengajar Gu Qiang. Dia pun mengatakan ketua pertarungan ini belum berakhir, kenapa ketua mengagetkanku? Aku ingin menghajarnya, bocah itu sampai babak belur. Dia telah menghinaku seorang bocah epik. Apa dia tidak sadar dia telah berhadapan dengan alkemis terkuat di Jawa, aku ingin menghajarnya. Kemudian ketua Tong Xuan pun berkata tidak dalam pertarungan ini entah itu tentang kekuatan atau tentang keberanian kaulah yang menang Xiaoyan, kau memang sangat barbar dan sangat kuat. Walaupun kamu berada di tingkat lebih rendah dibandingkan Gu Yao. Gu Yao, apakah yang aku katakan itu benar? Di sini Gu Yao pun dia mengetahui apa yang dikatakan ketua Tong Quan itu adalah sebuah kebenaran. Dia telah kalah dalam segala hal di hadapan Xiaoyan, tentu saja ini akan menjadi pukulan yang sangat berat karena dia secara singkat lebih tinggi namun dia dikalahkan oleh Xiaoyan. Cerita pun berpindah kepada Tian Huo pun tersenyum, dia mengatakan sepertinya bocah itu masih tidak terima kekalahannya, haha dasar bocah epik dia ingin melawan temanku, sekarang kau kena batunya. Di sisi lain cerita pun berpindah kepada Sun Er yang langsung melesat maju. Tian Huo berkata mengatakan hei kamu mau kemana Sun Er? Yang ternyata Sun Er pergi ke samping Xiaoyan dan juga Gu Yao, dia pun sangat kesal atas tindakan sebelumnya Gu Yao. Dia pun mengatakan kompetisi ini sudah berakhir, saatnya melanjutkan upacara kedewasaan. Ketua Tong Quan pun mengatakan benar, biarkan orang tua ini membantu. Nona silahkan. Akhirnya di sini Sun Er pun dia menghentikan pertarungan dia dan dia melakukan upacara kedewasaan untuk melihat tingkat berapakah keturunan Dodi di dalam tubuhnya. Sun Er kepada cermin batu untuk melihat tingkat garis keturunannya. Tanpa terasa 1 bintang, 2 bintang, 4 bintang, 5 bintang yang akhirnya menembus 9 bintang garis keturunan Dodi. Hal ini tentu membuat semua orang pun sangat terkejut dan tentu saja mereka pun sangat bahagia. Kalau dihitung dengan ketua Tong Quan juga maka klan Gu saat ini memiliki 2 garis keturunan tingkat 9, yang ternyata tetua Tong Quan juga memiliki garis keturunan tingkat 9. Namun di saat bersamaan Sun Er sudah merasa ini belum cukup. Tiba-tiba cahaya emas pun muncul dan seketika itu meledak, hal ini membuat semua orang pun sangat terkejut. Ternyata garis keturunan Sun Er berada di bintang 10, inilah garis keturunan legendaris, puncak dari garis keturunan tidak ada yang lebih tinggi dari ini. Semua orang pun sangat terkejut, ini sangat luar biasa menembus garis keturunan tingkat 10, semua orang yang berada di arena pun sangat kagum. King Lin berkata nona muda memang sangat hebat. Kepala sekolah pun mengatakan apakah kalian melihatnya, itu adalah calon istri dari Xiaoyan murid sekolahanku. 2 bakat luar biasa bersatu bersama menjadi satu. Waduh, ini akan menjadi hal yang luar biasa, aku memiliki 2 murid yang akan menjadi legenda di Pulau Jawa ini, pasti nanti Akademi Jianan akan terkenal di Pulau Jawa. Setelah Sun Er mengetahui garis keturunan tingkat 10 dia pun berteriak kepada semua para ketua. Ada beberapa hal yang telah lama ingin aku katakan berkali-kali tapi tak ada yang peduli, aku mempertahankan kebanggaan klan Gu tapi aku tidak akan ikut dalam aturan darah pernikahan dari iklan Gu. Aku bukanlah penyangga klan Gu, aku tidak akan mau menjadi mainan klan Gu. Tidak ada yang bisa mengatur hidupku, aku sendiri yang bisa memutuskan siapa yang ingin yang menjadi calon suamiku dan aku berhak memutuskan siapa saja yang akan mendampingiku. Di masa depan kalian tidak berhak mengurus hidupku, bahkan jika ada yang mengalahkan Xiaoyan, aku akan tetap tidak akan berpindah hati. Kalian dengar semua. Anjay mendengar perkataan itu para ketua pun hanya terdiam karena mereka pun tidak bisa melakukan apapun. Sekarang Sun Er telah memiliki garis keturunan tingkat 10, artinya Sun Er memiliki kehormatan lebih tinggi daripada mereka. Di sini Xiaoyan pun tersenyum mendengar perkataan ini. Di sisi lain Gu Yao pun dia sangat bersedih, dia tahu dia telah kalah dan walaupun mungkin menang tetap dia pun tak akan bisa memiliki Sun Er yang pada akhirnya dia pun memutuskan mengakui kekalahannya dan menyerah.
dia pun mendekat kepada Xiao Yan dan dia berkata, aku menyerah, tolong buatlah bahagia Sun Er. Akhirnya Gu Yao pun dia merelakan Sun Er di tangan Xiao Yan, karena bagaimanapun dia berusaha dia tidak akan bisa mendapatkan Sun Er. Xiao Yan mengatakan, tenang saja, aku pasti akan membahagiakan Sun Er. Kemudian Xiao Yan pun menghampiri Sun Er. Xiao Yan berkata, apa ini tujuan kamu bekerja keras selama ini? Cerita pun berpindah kepada Ketua Tongkuan yang dimana di sini Ketua Tongkuan akan melukis tato untuk Sun Er. Dia pun memanggil sebuah kuas besar dari langit, datanglah kemari Rainbow Heavenly Good Pen, Sun Er putri dari Gu Yuan. Dengan garis keturunan tingkat 10, keturunan ilahi yang belum terlihat selama 1000 tahun terakhir, akhirnya muncul. Akhirnya Ketua Tongkuan dia memberikan tato itu kepada Sun Er, tato pelangi emas. Yang dimana tato ini adalah tato paling tertinggi dari iklan Gu, tidak ada yang memiliki sebelumnya. Para ketua pun mereka sangat senang melihat hal ini. Itu adalah pena pelangi yang legendaris yang hanya bisa digunakan ketika ada yang memberikan tato warna-warni itu belum pernah terlihat lagi dalam 1000 tahun terakhir ini. Adalah tanda kemakmuran dari klan Gu. Semua orang ketua dari klan Gu pun sangat bahagia karena mereka akan bangkit lagi lebih tinggi dari sebelumnya. Cerita pun berpindah kepada kepala sekolah, bocah kau sudah mendapatkan pasangan dengan kekuatan yang menantang surgawi ini termasuk cahaya untuk akademi, hahaha pasti akademi nanti akan bersinar. Anjay, walaupun kepala sekolah ini seperti Bang Toyib ternyata dia masih memikirkan akademi batin. Entah apa yang jika Ketua Sukian mengetahui Xiao Yan telah bertemu dengan kepala sekolah. Di sini Xiao Yan tersenyum mendengar perkataan itu. Tanpa terasa malam pun tiba. Semua orang pun sangat bersedih karena sebelumnya orang-orang dari iklan Gu mereka menginginkan menikah dengan Sun Er. Namun sekarang mereka mengetahui bahwa Sun Er telah mencintai seseorang. Mereka pun mabuk sampai teler, mereka berkata, masa mudaku, kenapa kau memilih orang asing? Cerita pun berpindah, Gu Qiang ia pun berada di suatu rumah. Dia pun mengatakan, dengarlah, banyak anak muda yang ingin hidup untukmu dan berapa banyak orang baik yang hancur demi dirimu, gadis keturunan ilahi yang tidak terlihat ribuan tahun dan tato warna-warni, namun kamu nyatakan. Pernyataan cinta hanya untuk Xiao Yan ini adalah berita yang sangat besar. Dalam acara ini, kaulah protagonis dari semua ini, tapi kenapa kau tidak tersenyum? Yang ternyata di sini ada para jenderal lainnya dan juga Ling Kuan, salah satu jenderal, dia mengatakan. Sangat banyak makanan di tempat ini semua adalah makanan kesukaanku. Tidak lama setelah itu Sun Er pun mengatakan, di mana Gu Yao? Dia telah diberi pelajaran oleh Xiao Yan, mungkin dia tidak akan macam-macam lagi, haha. Sun Er pun mengatakan, sudah jelas aku sudah menolaknya dan dia berani memprovokasi kakak Xiao Yan, tunggu saja sampai dia keluar dari pengadilan, aku akan memberikan pelajaran kepadanya. Gu Qiang pun mengatakan, omong-omong di mana dia, bukankah kau selalu mengatakan ingin membawanya kemari untuk mencicipi ikan rebus spesial? Namun di sini Sun Er pun dia semakin marah dan mengatakan semua ini karena Gu Yao, kakak Xiao Yan, jadi harus beristirahat sekarang. Jadi dia tidak bisa hadir dalam pesta kedewasaanku. Hal ini membuat Sun Er marah, mengeluarkan kekuatannya, membuat para jenderal pun ketakutan. Setelah itu cerita pun berpindah kepada suatu orang misterius yang tidak lain itu Xiao Yan yang sekarang duduk di dalam batu termenung. Dia sedang memulihkan kekuatannya setelah baku hantam sebelumnya. Walaupun Xiao Yan menang dalam pertarungan itu, tetap saja Xiao Yan mendapatkan beberapa luka yang sangat serius dan tidak lama setelah itu Xiao Yan pun berhasil memulihkan tubuhnya. Xiao Yan pun mengatakan dalam hatinya, Sun Er sekarang telah menjadi kuat, apakah hidup Sun Er akan lebih baik bila tidak dengan diriku? Apakah ada orang lain yang pantas untuk berada di sisinya? Demi aku, Sun Er telah melakukan apapun, dia berani menyerang klan Gun sendiri. Apakah aku layak untuk berdiri di sampingnya? Namun tiba-tiba seseorang pun muncul, dia mengatakan, kalau begitu cepatlah kau pergi dan tinggalkan Sun Er. Namun Xiao Yan mengatakan, pelamar yang lain tidak bisa menahan diri, apakah kamu ingin menantangku? Berhentilah bermimpi, paman, Sun Er tidak akan bahagia jika bersamamu. Anjay, Xiao Yan terlalu gegabah, haha dasar anak sialan, meskipun aku menyukai Sun Er tapi aku tidak seperti yang kau pikirkan. Aku adalah ayah Sun Er, Patrick dari klan Gu. Hal ini membuat Xiao Yan terkena mental, dia tidak mengetahui bahwa di depannya adalah ayah Sun Er. Dia pun sangat terkejut.